Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Mas Taufik dari Podikbus Indonesia. Pada video kali ini saya akan berbagi kepada Anda semua tentang sugesti. Kenapa sih masih ada saja yang gagal ketika diberikan sugesti atau gagal mensugesti? Lalu aturan atau caranya bagaimana supaya sugesti ini bisa gampang masuk ke orang lain? Oke, silakan buat Anda yang tertarik dengan ilmu hipnotis, yang Anda tertarik dengan cara kerja pikiran, video ini tepat untuk Anda. Silakan Anda simak baik-baik, Anda tonton dari awal sampai selesai. Oke, selamat menyaksikan. Sugesti, apa sih yang dimaksud dengan sugesti? Beberapa orang pasti familiar atau terbiasa mendengar kata-kata sugesti, tidak asing buat Anda. Oke, saya akan memberikan satu saja pengertian sugesti, meskipun banyak sekali di luar sana yang menerjemahkan sugesti itu apa. Sugesti adalah suatu ide atau gagasan atau informasi yang masuk ke dalam pikiran yang mendorong untuk melakukan sebuah tindakan. Itu dinamakan sugesti. Oke, lantas bagaimana kok bisa sugesti itu tidak berhasil? Semisal Anda pernah datang ke hipnoterapi gitu ya, melakukan proses hipnoterapi, diberikan sugesti, mungkin lebih semangat, atau Anda ikut seminar motivasi dan lain-lain, diberikan sugesti. Sugesti itu hanya bersifat sementara ya, mungkin beberapa hari setelah Anda ikut seminar yang membangkitkan daya semangat Anda, daya pelecut Anda, tiba-tiba kembali lagi menjadi malas, menjadi tidak semangat. Itu kenapa? Oke, kita bahas ya teman-teman. Beberapa faktor yang menjadikan gagal dalam pemberian sugesti. Oke, tapi izinkan saya ngopi dulu teman-teman. Sembari saya memberikan materinya di luar hujan deras ini teman-teman, saya mencoba membuat video ini dalam keadaan hujan deras. Nah, saya akan mencoba memperbaiki audio ini nanti. Apakah nanti berhasil? Jika berhasil ya nanti ketika ada hujan lagi saya tetap membuat video ya. Biasanya saya menunggu hujan reda. Oke, kita coba suaranya bagus atau tidak. Mudah-mudahan suara rencana saya tetap bagus. Faktor yang pertama adalah mengapa sugesti gagal. Sugesti yang diberikan bukan atas keinginan si subjek ya. Semisal begini, ada orang tuanya membawa anaknya datang ke seorang pakar hipnotis, seorang hipnoterapis, ingin anaknya berubah. Nah, ketika ditanya, Anda aku pengen berubah, misalkan apa? Jadi lebih rajin, lebih semangat dalam belajar. Ketika ditanya sesi tanya jawab, si anak menjawab, kenapa kamu datang ke sini, Kak? Gitu. Apa yang mendorong kamu ke sini? Enggak, saya ke sini disuruh sama mama misalkan. Nah, sugesti ini tidak akan kuat ya, karena yang pertama bukan dari keinginan subjek atau anak itu sendiri, tapi karena dorongan orang lain. Oke, itu faktornya. Terus ada lagi, sugesti yang diberikan ini dengan cara dorongan kehendak ya, bahasa gampangnya dengan diperintah, dipaksa gitu loh. Oke, itu juga tidak akan bertahan lama ya teman-teman. Berapa sugesti yang dilakukan dengan dorongan kehendak dari penghipnoterapinya, meskipun bisa masuk ya ujung-ujungnya nanti tidak akan kuat gitu ya. Oke, faktor yang lainnya adalah sugesti yang diberikan ini caranya tidak sesuai yang diinginkan oleh subjek. Subjek itu orang yang dihipnotis. Ya, semisal subjek ini suka mendengarkan musik ya, dengan suara nada-nada itu dia senang. Nah, tapi ketika penghipnotis ini memberikan sugesti ini dengan nada yang keras, dengan nada yang tinggi ya, padahal anak ini atau subjek ini senang mendengarkan suara-suara musik yang slow rock, tenang ya, musik-musik pop begitu ya, dan tidak suka dengan suara yang tinggi, suara yang keras. Oke, ini juga kurang efektif ya nanti ya hasilnya. Karena apa? Keinginannya dia setiap harinya itu senang kalau diperlakukan dengan suara yang lembut, dengan suara yang
yang tidak keras begitu. Tapi penghipnotis ini karena begitu semangatnya, ngomongnya berapi-api dengan nada yang tinggi, ini juga tidak sesuai yang diinginkan ya. Faktor yang lain, sugesti yang diberikan tidak dalam kondisi yang sesuai ya. Tadi ya kondisi ya, tadi apa yang diinginkan ini kondisi. Semisal ada orang yang ingin berubah, ingin diterapi, ingin dilakukan hipnoterapi, tetapi ketika melakukan hipnoterapinya ini kondisinya dia banyak orang, ada lingkungan yang menonton. Nah ini dia agak nyaman, malu gitu loh ya. Yang diinginkan dia ingin privasi ya, tidak ada orang yang melihat ketika diberikan sugesti. Nah ini tentang kondisi. Oke, maka sebagai seorang penghipnotis, penghipnoterapis ya juga Anda harus paham, Anda harus menciptakan kondisi yang nyaman ya, lebih privat gitu loh, lebih privasi, biar atau saat dilakukan proses pemberian sugesti nanti dengan mudah diterima oleh subjek. Faktor yang lain adalah sugesti yang diberikan ini tidak dipahami oleh pikiran alam bawah sadar subjek. Oke. Karena beberapa kata, beberapa kalimat itu kadang tidak dimengerti tergantung kondisi masing-masing subjek. Kalau Anda memberikan sugesti dengan bahasa-bahasa yang sulit dimengerti ya, bawah sadarnya nggak paham betulnya. Itu ya teman-teman ya. Enggak, nanti sugestinya juga tidak ampuh ya, tidak kuat gitu. Selain itu, sugesti yang diberikan ini tidak mempunyai energi yang cukup. Maksudnya tidak ada muatan emosionalnya atau tidak melibatkan perasaan gitu ya. Ya seperti Anda pemula mungkin ketika melakukan hipnotis ini, karena Anda tidak menggunakan perasaan Anda membaca skrip ya, membaca nanti Anda kan ya aneh ya. Contohnya begini loh teman-teman, kata-kata Anda, nah, kata Anda garis bawahi ini bisa digunakan dengan lingkungan yang formal. Ya, misalkan sugesti di banyak orang ya, di forum ya, atau saya mengatakan ini di YouTube seperti ini, atau di TikTok nanti Anda lihat ya, di video seperti ini saya menggunakan kata Anda. Tapi nanti akan terdengar lucu di pikiran subjek ini ketika Anda lakukan hipnoterapi atau Anda hipnotis ini diberikan sugesti, Anda mengucapkan kata Anda dengan keponakan Anda, dengan saudara Anda yang biasanya nggak pernah menggunakan kata itu. Paham ya? Jadi terdengar asing, ngerti? Ya. Jadi kata saja itu aneh kata-kata Anda, apalagi kata-katanya ini justru mengandung kata-kata yang terkesan intelektual. Contohnya, sesaat lagi saya akan mengirimkan gelombang relaksasi. Kata-kata gelombang relaksasi ini bagi beberapa orang dipahami, dimengerti, tapi beberapa orang sesuai dengan IQ masing-masing malah gak paham maksudnya gelombang relaksasi itu apa, malah mikir gitu loh teman-teman ya. Dan banyak hal itu faktornya. Terus caranya supaya sugesti itu diterima bagaimana? Kita bahas sesaat lagi. Tapi buat Anda yang ingin tertarik belajar, silakan Anda beli e-book saya, e-book Kitab Hipnotis, atau buat Anda yang ingin ikut kelas privat, kelas hipnotis bersama saya, nomor WA-nya di sini. Kita ngobrol santai ya teman-teman. Bagaimana agar sugesti ini mudah diterima? Ya, yang pertama, yang memberikan sugesti ini mempunyai figur atau termasuk figur otoritas yang tinggi. Semisal orang tua pada anak, pimpinan kepada bawahan, ketua organisasi kepada anggotanya, ya. Intinya mempunyai otoritas yang tinggi. Atau sang penghipnotis ini mempunyai otoritas yang tinggi kepada orang yang akan dihipnotis karena beda usia, ini termasuk ya. Anda misalkan usia dewasa menghipnotis anak-anak remaja, ini kan otoritas Anda tinggi. Begitu ya teman-teman. Itu faktor yang memudahkan Anda memberikan sugesti.
Yang kedua, ide atau gagasan atau sugesti ini diberikan muatan emosional yang tinggi. Oke. Supaya itu kuat gitu. Maka saat Anda mensugesti kan biasanya melibatkan, contohnya ya, dibawa ke kondisi relaksasi, Anda disuruh mengimajinasikan atau membayangkan situasi yang tenang di pantai, mendengar deburan ombak atau di gunung, suasananya tenang, damai. Nah, di sana Anda digugah perasaan Anda, emosional Anda, ya. Anak supaya berbakti ya, sang penghipnotis memicu alam bawah sadar atau perasaan sang anak ini dengan menceritakan bagaimana orang tua ini bekerja mencari uang, ya, susahnya bagaimana dan sebagainya. Bagaimana kamu waktu kecil dirawat, kamu tidak bisa mandi sendiri, tidak bisa macam-macam. Kalau merawat itu diceritakan, dia menggugah perasaan dan banyak hal nanti ya, yang intinya melibatkan emosional yang tinggi atau perasaan. Ini lebih kuat dibandingkan hanya sekedar kata-kata saja ya, tidak melibatkan muatan emosionalnya. Oke. Terus yang ketiga adalah melakukan pengulangan ya atau repetisi. Jadi sugesti supaya kuat ini bisa dilakukan dengan cara diulang-ulang kata-katanya ya, melibatkan perasaan, diulangi lagi supaya menancap kuat. Faktor yang lain adalah melibatkan identifikasi kelompok atau keluarga. Contohnya kalau keluarga ya, anak ini pelajaran tertentu ini, misalkan matematika deh, dia benci sehingga malas belajar. Nah, Anda bisa mensugestikan, kamu tahu nggak, papa dulu ini kalau matematika juara satu, mamamu juga pintar itu matematika, mbah-mbahmu dari dulu. Nah, kita ini keluarga yang pintar matematika, ini kamu juga bisa gitu. Nah, itu mendorongnya karena melibatkan identifikasi keluarga gitu ya, atau kelompok juga. Nah, kita ini orang Indonesia ya, darah kita darah pejuang kan, kelompok ya kelompok. Jadi atau organisasi ini sering digunakan teman-teman. Oke. Anda bisa mengembangkan nanti. Nah, selanjutnya adalah dengan cara merelaksasikan pikiran. Nah, ini cocoknya dengan menggunakan teknik hipnosis ya, dengan teknik hipnotis. Anda bisa memberikan sugesti yang efektif ya. Itu beberapa yang Anda harus ketahui kenapa sugesti ini kok sering gagal ya, gagal dalam memberikan sugesti. Di next video saya akan bahas aturan-aturan emas, aturan luar biasa yang bisa memberikan sugesti ini berdampak kuat ya, melibatkan apa saja. Karena videonya cukup panjang, saya akhiri, kita sambung di video berikutnya. Oke, terima kasih buat Anda yang menonton video ini, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi buat teman-teman yang ingin gabung di kelas privat saya tunggu ya, nomor WA-nya di sini. Terima kasih, see you next time, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.